Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi at'amana bi ni'matil iman wal islam wa nusallimu ala khairil anam sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'du. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puji syukur atas kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, di mana pada hari ini kita masih diberikannya kesehatan dan kesempatan sehingga kita dapat berkumpul di tempat yang berbahagia ini. Sholawat beriringkan salam, tak lupa kita sanjungkan kepada baginda Nabi besar kita, Nabi Muhammad SAW. Semoga dengan berbanyak sholawat kita mendapatkan syafaatnya di yaumil akhir kelak. Amin amin ya robbal alamin. Hadirin rahimakumullah, pada kesempatan ini saya Yusna Sardika dari kelas KPIA semester 7 pada mata kuliah Praktikum Retorika Dakwah akan membawakan ceramah saya berjudul Isra Mi'raj. Umat muslim di seluruh dunia mengenal yang namanya peristiwa Isra Mi'raj dan mereka memperingatinya setiap tahunnya. Peristiwa Isra Mi'raj diambil dari dua kata, yaitu Isra yang artinya perjalanan malam dan Mi'raj yang berarti naik ke langit. Peristiwa Isra Mi'raj dijelaskan dalam surah Al-Isra ayat 1 yang menjelaskan peristiwa Isra Mi'raj. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanallazi asra bi abdihil laila masjidil harami ilal masjidil aqsa allazi barakna haulahu linuriyahu min ayatin innahu huwas samiul basir. Artinya, Maha suci Allah yang telah memperjalankan hambanya Muhammad pada malam hari dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa yang telah kami berkahi sekelilingnya agar kami memperlihatkan keadaannya sebagai sebagian tanda-tanda kebesaran kami. Sesungguhnya Dia Maha Pendengar dan Maha Penglihat. Hadirin rahimakumullah, perlu kita ketahui bahwa 14 abad yang lalu telah terjadi sejarah yang sangat begitu besar bagi umat manusia. Bahkan tidak sedikit yang masih mengabaikan kejadian ini. Apabila kita masih mengaku beriman dan percaya kepada Nabi dan Rasul, kita wajib juga untuk percaya terhadap peristiwa ini. Isra Mi'raj yakni perjalanan Nabi Muhammad SAW bersama dengan malaikat Jibril menuju ke langit dan menerima perintah sholat 5 waktu. Perjalanan ini adalah satu-satunya perjalanan dalam sejarah umat manusia menuju ke langit ketujuh dalam waktu yang amat singkat. Perjalanan dimulai dari Masjidil Haram di Mekah ke Masjidil Aqsa di Kudus. Kemudian dilanjutkan dengan menembus langit tertinggi hingga batas yang tidak dapat dijangkau oleh ilmu pengetahuan manusia, bahkan oleh makhluk lain seperti jin dan lainnya. Semua kejadian ini terjadi dalam waktu yang semalam. Ini adalah salah satu mukjizat paling menakjubkan yang diterima Nabi Muhammad SAW. Dalam peristiwa ini, perjalanan Nabi Muhammad SAW dari Masjidil Haram di Mekah menuju Masjidil Aqsa di Palestina dan kemudian naik ke Sadratul Muntaha merupakan peristiwa yang sangat fenomenal dan disebut dengan peristiwa Isra Mi'raj. Dalam perjalanan ini Nabi Muhammad SAW dan seluruh umatnya mendapatkan perintah untuk melakukan ibadah wajib, yakni sholat 5 waktu langsung dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sholat merupakan hal yang sangat penting bagi keimanan kita. Bahkan ibadah wajib ini akan dihisab pertama kali pada saat hari pembalasan nanti. Sholat 5 waktu merupakan ibadah wajib yang dilakukan oleh umat Islam setiap harinya. Bahkan perintah ini diturunkan langsung oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ibadah ini merupakan ibadah yang sangat istimewa yang hanya dilakukan oleh umat Islam saja. Dari berbagai konteks, ibadah sholat 5 waktu merupakan hal yang sangat menakjubkan. Dari segi kesehatan, sholat 5 waktu merupakan terapi yang sangat cocok agar badan tetap sehat. Segi spiritual, melakukan sholat 5 waktu akan menjadikan jiwa kita tenang dan merasa terus berada dalam lindungannya. Ibadah sholat adalah salah satu syarat rukun Islam setelah syahadat.
didirikannya dari 5 tiang atau sendi. Barang siapa yang mendirikan sholat, maka ia akan juga mendirikan agamanya. Dan barang siapa yang meninggalkan sholat, maka dia akan meruntuhkan Islam. Sholat dilakukan selama 5 kali dalam 1 hari 1 malam. Total semuanya adalah 17 rakaat. Ibadah ini wajib dilakukan oleh semua orang Islam kecuali yang sakit atau wanita yang sedang haid. Dalam perjalanan ibadah sholat, setidaknya terdapat 4 golongan manusia yang berbeda. Di antaranya adalah yang pertama, yaitu golongan manusia yang tidak menjalankan sholat dan ingkar terhadap hukum sholat wajib. Para jumhur ulama sepakat mengkategorikan mereka adalah kafir. Golongan ini sangat berbahaya di muka bumi ini karena meninggalkan sholat tanpa halangan apapun. Golongan yang kedua merupakan golongan manusia yang tidak menjalankan sholat, namun mereka mengerti bahwa itu wajib dan harus dilakukan. Mereka berdalih malas atau sibuk dalam pekerjaan. Para ulama mengkategorikan sebagai golongan fasik, yaitu yang menyimpang dari ajaran Allah. Golongan ketiga merupakan golongan manusia yang mengerjakan sholat tetapi mengerjakannya tidak benar atau asal mengerjakannya. Mereka tidak mengerti esensi dari sholat bagi umat Islam, bahkan hanya menggugurkan kewajiban sholat saja. Sementara golongan terakhir adalah mereka yang mengerjakan sholat dengan benar sesuai syariat Islam. Hadirin rahimakumullah. Oleh karena itu, marilah kita menjalankan sholat menjadi sebuah kebutuhan sesuai dengan yang telah disyariatkan dalam Islam, agar kita terhindar dari siksa yang nyata dan mendapatkan keselamatan dunia dan akhirat. Hadirin rahimakumullah, mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf bila ada kekurangan berkenan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.